teman-teman semuanya, apa kabarnya? Selamat datang kembali di acara Ngopi Instan, Ngobrol Pintar, Interaktif, dan Spontan KJRI Hongkong di episode ke-24. Saya Ayu Saptanitias, Konsul Muda Pensosbud KJRI Hongkong, akan menemani teman-teman semua di kesempatan pada malam hari ini. Pastikan teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini sudah like dan follow Facebook KJRI Hongkong. Kita juga ada di media sosial lain seperti di Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Pastikan teman-teman sudah follow kita di akun-akun tersebut untuk mendapatkan informasi dan berita terkini yang pastinya berguna untuk teman-teman semua, kita semua, seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apa ya. Saya juga seperti biasa menginformasikan ke teman-teman untuk ikut bergabung ngobrol bersama kita malam ini, baik melalui kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan melalui nomor WA kita di 9400 1506. Sekali lagi di 9400 1506. Jangan lupa sertakan nama beserta pertanyaannya. Nanti akan kita bahas bersama narasumber kita. Baik, saya juga seperti biasa sampaikan ke teman-teman bahwa 2 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah tabungan sebesar 500 Hongkong dolar persembahan dari Bank BNI. Jadi pastikan teman-teman ikut berpartisipasi menyampaikan pertanyaan ke kita. Seperti biasa juga di episode ini kita umumkan pemenang dari undian tabungan BNI sebesar 500 Hongkong dolar. Selamat kepada yang pertama Chandra Levi Wijaya dan yang kedua Wiji Lestari. Selamat kepada 2 orang pemenang. Pastikan teman-teman yang menyaksikan sekarang juga sampaikan pertanyaannya ya untuk mendapatkan hadiah undian tabungan sebesar 500 Hongkong dolar persembahan dari Bank BNI. Oke, nah malam ini kita akan membahas mengenai tema media sosial sebagai jendela ilmu dan informasi. Kita akan membahas tema tersebut bersama dengan 2 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Salah satunya adalah Bapak Agus Trianto, SHMIKOM, dosen ilmu komunikasi Kalbis Institute yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom dari Bandung. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Ayu, selamat malam teman-teman PMI semua. Baik, terima kasih waktunya Pak sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng juga dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Ngopi Instan di KJRI Hongkong, yakni Ibu Mita Aprilia. Iya. Assalamualaikum semuanya teman-teman pekerja migran Indonesia. Selamat malam buat teman-teman PMI yang ada di Hongkong dan di Macau. Ya, jadi Ibu Mita ini adalah pendiri dari PMI Speak Up ya Bu ya? Iya benar. Nah, saya boleh ngobrol dulu nih mungkin dengan Bu Mita mengenai apa sih itu PMI Speak Up. Kita dari KJRI Hongkong sangat mengapresiasi sekali teman-teman PMI yang menyuarakan pesan-pesan positif melalui media sosial. Nah, salah satunya adalah Ibu Mita ini melalui PMI Speak Up yang memiliki pesan yang sangat positif untuk disampaikan ke teman-teman PMI begitu ya. Boleh dijelaskan sebetulnya PMI Speak Up itu apa? Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Ya, saya di sini berinisiatif membuat PMI Speak Up itu tergerak karena ingin memberikan informasi kepada orang-orang di luar sana tentang pekerja migran Indonesia itu sendiri, bahwasanya PMI ini bisa menjadi wadah kesuksesan untuk orang lain, terus kemudian bisa menjadi inspirasi juga. Jadi maka dari itu saya membuat PMI Speak Up untuk men-show up teman-teman PMI yang sudah mungkin punya bisnis, punya bakat, baik itu dalam hal formal dan non-formal. Kita share ke semua orang bahwasanya PMI juga bisa melakukan yang lebih dari orang yang bayangkan. Seperti Jadi, itu. PMI bisa speak up dengan prestasi, Benar. dengan hal-hal positif yang bisa dicapai gitu Iya. sebagai PMI maupun setelah kembali di Indonesia. Ke Indonesia, gitu iya ya. benar. Oke. Jadi PMI Speak Up ini sebuah gerakan, sebuah organisasi atau apa nih? Sebuah komunitas, saya anggapnya ini adalah sebuah komunitas sebagai wadah menampung apapun itu yang berhubungan dengan pekerja migran Indonesia.
Lalu kan ini memanfaatkan media sosial ya. Benar. Apa saja media sosial yang dipakai nih untuk Kebetulan di PMI Speak Up kita lebih concernnya ke Instagram. Dan kemudian kita juga ada fanpage PMI Speak Up juga. Jadi kita fokusnya ke Instagram dan fanpage yang kita jalanin sekarang. Kenapa pilihnya Instagram dan Facebook ada juga tadi Iya, ya? ada. Kenapa tuh pilih? Kenapa lebih pilih Instagram? Karena itu saya ingin membuat tantangan yang baru. Karena kan sudah banyak nih teman-teman yang menggunakan Facebook untuk media ya, tapi di Instagram ini jarang nih. Jadi saya ingin meratakan saja, jadi bahwa di Instagram juga ada informasi tentang PMI, di Facebook juga ada, seperti itu. Kalau Jadi tanggapan dari teman-teman PMI sendiri ataupun dari followers PMI Speak Up sendiri gimana nih mengenai komunitas PMI Speak Up ini? banyak yang termotivasi dari bulan Juni sampai sekarang saya jalanin komunitas ini. Banyak yang sangat terbantu atas informasi-informasi yang kita berikan, dan juga kita juga menghadirkan narasumber untuk memberikan edukasi juga dan informasi yang baru kepada teman-teman PMI. Dan itu tamu-tamu kita juga kita pilih. Ada yang dari kalangan PMI, ada yang profesi lain seperti hipnoterapis, dosen, kemudian juga mantan direktur Bursa Efek Indonesia juga sempat jadi tamu kita di PMI Speak Up. Oke, keren-keren banget nih tamu-tamunya. Tadi disampaikan sejak Juni, berarti ya baru sekitar beberapa bulan ini ya. Sebetulnya awal kenapa ingin membentuk PMI Speak Up ini kenapa? Awalnya ada dua alasan. Yang pertama, waktu itu saya mulai live menggunakan Instagram pribadi bersama salah satu PMI juga, yaitu Kak Septi. Kita berbicara tentang protokol kepulangan PMI ke Indonesia di masa pandemi. Nah, dari situ ada trouble karena saya tidak mengupload, malah menghapus videonya. Jadi akhirnya saya punya ide nih, saya ingin membuat komunitas di mana komunitas ini bisa juga nih bermanfaat untuk yang lain. Akhirnya saya buatlah PMI Speak Up seperti itu. Karena itu pada waktu itu memang spontan saja saya membuat idenya langsung hari itu juga saya buat Instagram dan logonya. Wah, seperti itu. Langsung tercetus ide iya. itu ya. Karena saya orangnya kurang suka untuk menunda sesuatu hal ide biar gak hilang gitu. Kalau ada nggak tantangan selama ini menjalankan PMI Speak Up ini apa aja? Tantangannya adalah ketika mau mengundang narasumber gitu. Karena pilihannya ada dua, diterima atau ditolak, seperti itu. Jadi tantangannya juga selain mengundang narasumber, kita juga harus mencari ide apa nih konten yang saat ini dibutuhkan oleh teman-teman PMI, seperti itu. Jadi sekarang bentuknya lebih ke share informasi dengan mengundang narasumber gitu ya. Sudah berapa kali apa sih istilahnya interview atau live sharing live. Ya. Sudah berapa kali dilakukan? Sejak awal sudah banyak ya, hampir itu 20. Dilakukan setiap minggu. Kita aktif setiap hari Minggu di jam 5 sore, tapi balik lagi kita ngikutin jadwal sesuai tamu yang mau kita ajak live. Nah, pastikan nih teman-teman sekarang yang penasaran dengan PMI Speak Up dan informasi-informasi apa saja tadi yang di-share, tadi sudah cerita itu sangat bermanfaat banget untuk teman-teman PMI ya. Terutama di masa sekarang ini, masa pandemi, susah keluar gitu ya. Biasa hiburan atau informasi yang kita akses itu ya dari handphone gitu. Iya, benar. Dan PMI Speak Up ini juga menjadi alternatif teman-teman untuk mendapatkan informasi-informasi yang berguna untuk teman-teman PMI semua. Nah, kalau dari pandangan Bu Mita dan juga PMI Speak Up sendiri, pandangan secara umum terhadap penggunaan media sosial oleh teman-teman PMI ini gimana? Ya kalau menurut saya teman-teman PMI masih kurang memaksimalkan dalam menggunakan sosial media. Kenapa saya bilang kurang maksimal? Karena kalau kita tahu, kalau kita mau lebih explore sosial media tuh nggak hanya cuma Facebook, seperti itu. Ya. Jadi kita juga bisa memanfaatkan sosial media lain untuk belajar
mencari informasi atau bahkan mungkin mencari sebuah referensi untuk ide, baik itu entah ide untuk bisnis jualan atau mungkin ide untuk menambah skill seperti itu. Jadi kita harus benar-benar lebih aware sama setiap sosial media yang ada dan memanfaatkan dengan baik sosial media yang kita punya. Jadi nggak hanya cukup membuat status-status yang entah konotasinya itu mengandung sindiran atau mungkin hanya sekedar untuk mencow up apa yang kita punya, tapi sebenarnya sosial media itu lebih luas daripada hanya sekedar membuat status biasa. Dan keunggulan media sosial juga kita bisa mencari informasi, mendapat informasi itu gratis ya. Gratis. Iya, kita bisa belajar keterampilan, bisa dibilang apapun itu dari sosial media sosial tanpa ada biaya gitu ya. Nah, kedepannya nih apa nih apa goals dari PMI Speak Up ini? Goalsnya ingin terus lebih baik, bisa mendengarkan kritikan atau saran dari teman-teman PMI, karena memang PMI Speak Up ini diuntukkan untuk teman-teman PMI. Jadi mungkin teman-teman PMI yang mau bercerita nih, mau curhat tentang kisah apapun itu, selagi itu bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya, PMI Speak Up siap untuk menjadi wadah. Dan membantu untuk mempromosikan apa sih yang kalian punya, entah itu kalian sudah punya bisnis, atau kalian ada kemampuan yang ingin di-share, yang itu bermanfaat untuk orang lain, PMI Speak Up siap untuk menjadi wadah. Tema-temanya sudah, apa aja sih tema-tema yang sudah sempat dibahas di PMI Speak Up? Sudah ada banyak ya, salah satu tentang bagaimana sih cara kita mencintai diri kita sendiri, terus kemudian bagaimana sih kita melakukan perencanaan keuangan, terus investasi, tentang investasi juga kita ada, bagaimana caranya kita investasi di jalan yang baik, yang benar, supaya tidak terjebak dengan investasi bodong yang menghantui para PM ini, biar nggak rawan ketipu gitu. Dan banyak lagi tema-tema yang lainnya. Pokoknya teman-teman bisa langsung follow Instagram PMI Speak Up. Follow Instagram PMI Speak Up ya, jangan lupa. Harus promosi. Ini gerakan yang positif gitu ya, pastinya kita dukung. Ada pesan-pesan nggak nih ke teman-teman dalam memanfaatkan media sosial seperti yang PMI Speak Up lakukan? Baik, ini untuk pesan untuk saya juga yang masih terus belajar memahami sosial media, dan mungkin pesan ini juga bisa untuk teman-teman semuanya. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Mungkin kata-kata ini simple ya, dan mungkin banyak juga diberikan masukan dari orang lain. Tapi kata-kata bijak ini maknanya luas. Seperti kalau kita mau share berita, jangan asal share dulu nih. Kita harus pahami dulu artikelnya apa, isinya apa. Jadi jangan hanya terpancing judulnya aja, kita udah nge-share dengan caption yang kita reka-reka juga. Tanpa kita tahu ternyata artikelnya nggak seperti sama judulnya. Karena memang berita-berita zaman sekarang tuh banyak banget yang clickbait. Kita harus hati-hati. Dan juga jangan sampai mempermalukan diri kita sendiri di sosial media. Jadi kita punya batasan untuk memposting apa yang mau kita posting. Itu bermanfaat nggak sih? Dan itu dampaknya positif atau negatif nih buat kita atau orang sekitar. Karena kan sosial media udah digunakan sama semua usia ya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Karena jejak digital itu nggak akan hilang gitu. Kita harus lebih hati-hati aja. Jadi lebih kritis, lebih detail sebelum kita memposting sesuatu atau membagikan sebuah berita. Ya, mungkin kita juga pahami semua media sosial itu seperti pisau bermata dua ya. Iya, benar. Jadi kita bisa ambil manfaat yang besar banget dari media sosial, tapi di lain pihak juga punya potensi untuk menjadi sarana untuk hal-hal negatif tadi yang seperti disampaikan. Nah, bagaimana menyikapi informasi yang deras juga kita terima dari informasi dari media sosial? Bagaimana memilah berita yang baik, berita yang tidak valid dan lain sebagainya. Nah, kita akan ngobrol nih dengan narasumber kita dari Bandung, Pak Agus Trianto.
Selamat malam Pak. Selamat Tadi malam, Bayu. Selamat malam, Mbak Mita. kita ngobrol dengan Bu Mita Aprilia yang sudah menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyuarakan komunitas PMI Speak Up ini dan pesan-pesan positif kepada teman-teman PNI dan juga WNI yang lain di Hong Kong dan Macau. Nah, media sosial ini kan tadi saya sempat angkat bahwa seperti pisau bermata dua gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak? Bagaimana menyikapi informasi yang begitu deras di media sosial dan apa saja trik dan tips memanfaatkan media sosial untuk kebermanfaat yang baik untuk kita? Oke, baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman audiens semua di sini ya. Saya Agus Prianto, dosen dari Kalbis Institut Jakarta. Terima kasih kesempatan ini dan saya senang bisa sharing ya. Saya lebih suka sharing ya dengan rekan-rekan semua di sini. Jadi intinya begini, tidak ada yang salah dengan media sosial itu ya. Tidak ada yang salah dengan garpu, tidak ada yang salah dengan pisau, tidak ada yang salah dengan batu. Salah itu ketika terjadi penyalahgunaan. Jadi yang harus diwaspadai adalah penyalahgunaannya, bukan barangnya. Media sosial itu tidak berdosa ya. Yang menjadi masalah adalah ketika disalahgunakan. Ya, semua hal yang baik, yang tampak biasa-biasa saja itu menjadi keliru dan salah ketika disalahgunakan. Jadi dalam hal ini saya sudah membawa, bisa Mbak ya, presentasi saya tentang komunikasi di media sosial. Silakan. Nah ini saya mungkin bisa dihadapkan. Oke, ya. Judulnya adalah komunikasi di media sosial. Next. Nah, silakan next. Nah, teman-teman tahu acara ini pasti dari media sosial, ya, dari KJRI Hong Kong, ada berita di Facebook. Ini salah satu contoh penggunaan yang sederhana sekali, tapi kadang-kadang biasa ya, kalau orang kan tidak pernah ingat yang baik-baik, pasti yang ingat jelek duluan. Nah, ini pada salah satu fungsi media sosial yang baik, menyampaikan informasi. Oh, ada acara tentang bagaimana sih media sosial sudah seharusnya digunakan untuk hal yang positif. Bagaimana media sosial sebagai jendela ilmu, ya, jendela ilmu dan informasi. Judulnya indah ya, jendela ilmu dan informasi. Tapi kemudian disalahgunakan informasi yang tidak ada ilmunya. Ilmunya ilmu yang sesat dan seterusnya. Jadi itu kerasa kok gitu ya. Jadi padahal tidak ada yang salah dengan media sosial. Teman-teman dapatkan informasi ini dari media sosialnya, artinya media sosial itu memang baik ya. Jadi kalau ada bicara yang buruk, bicara sebagainya, berarti telah terjadi penyalahgunaan. Next. Ya, lanjut slide berikutnya. Oke. Sambil menunggu slide. Oke. Ini adalah rumus komunikasi ya. Rumus komunikasi yang bagi komunikasi terkenal sekali. Ini rumus pergaulan untuk teman-teman semua. Ya, di dalam komunikasi dikenal pergaulan rumusnya begini. Punya hubungan baik dengan setiap orang, itu hukumnya wajib. Punya hubungan baik dengan setiap orang, itu hukumnya wajib. Tapi untuk akrab, itu pilihan. Jadi kalian boleh kok milih-milih akrab dengan siapa, itu hak teman-teman semua. Tapi untuk punya hubungan baik dengan setiap orang, itu wajib, tidak bisa menolak. Ketemu dengan tukang parkir, senyum. Nah itu aja, nggak usah ngobrol. Ya, ngasih salam, di lift, senyum ya. Mau tingkat berapa Pak? Tingkat 7, bantu mengklikkan lift. Itu sudah hubungan baik. Kalau mau ngobrol dan sebagainya itu udah tingkatannya. Kalau ngobrol itu sudah akrab tuh, ya semacam kayak gitu. Kemudian juga itu dasarnya. Jadi sekali lagi punya hubungan baik dengan setiap orang itu hukumnya wajib. Tapi untuk akrab itu pilihan, ya. Kita harus dibiasakan seperti itu. Jadi jangan sampai tidak punya hubungan baik, tidak punya hubungan akrab, berarti gagal, ya. Atau sebaliknya salah satu, nggak apa-apa tidak punya hubungan akrab dengan orang, tapi punya hubungan baik, ya nggak apa-apa, ya memang itu pilihannya, macam kayak gitu. Itu dasar banget komunikasi. Yang kedua adalah tidak mungkin kita ini menjadi pribadi yang disukai semua orang, itu tidak mungkin. Tapi setidak-tidaknya kita jangan menjadi orang troublemaker gitu ya. Troublemaker. Nah, media sosial ini menjadi salah satu alat yang media yang disalahgunakan menjadi trouble ya, dan pelakunya banyak sekali. Next. Silakan slide berikutnya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang sering terjadi dalam penggunaan media sosial.
ya kita harus bijak. Oke, tadi saya setuju dengan Mbak Mita, dengan Mbak. Memang harus bijak ya. Saya bukan Mama Dedeh ya, kalau terkenal. Tapi maksudnya dalam hal seperti ini tuh orang bisa berdakwah kok untuk mengatakan hal yang baik itu setiap orang bisa. Dan teman-teman pun PMI bisa kok mengajak kebaikan pada semua orang, tidak usah nunggu gelar-gelar yang sifatnya agama. Semua orang bisa berbuat baik. Media sosial ini adalah salah satu cara paling efektif untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik. Sekali lagi, kita adalah orang yang baik dari media sosial tersebut. Etika berkomentar, nanti di slide berikutnya akan saya terangkan. Kayak sharing dan saring. Ya, kalau ada informasi itu disaring dulu, bener nggak sih? Ya, bener nggak sih semacam kayak gitu. Itu harus dicek kembali. Budaya membaca, maaf ya, kalau budaya membaca itu mohon dengan segala hormat, jangan sekali-sekali bilang itu kan budayanya orang kuliahan. Enggak, ya. Budaya membaca itu budaya setiap orang. Teman-teman beruntung bisa keluar negeri, biasakan membaca, ya. Membaca itu budaya yang memang harus kita langgengkan di Indonesia. Di poin berikutnya adalah jangan lakukan ini ya, jangan melakukan suatu perbuatan kepada orang lain di mana Anda sendiri tidak mau diperlakukan seperti itu. Ya, mau nggak dihina-hina di medsos? Kan enggak, ya. Tapi suka menghina orang, ya nggak adil dong hidupnya ya. Jadi istilahnya nyinyirisme ya, aliran nyinyirisme ini coba dikurangi ya, macam kayak gitu. Kemudian masih ada poin berikutnya COVID. Nah ini lagi rame ya, COVID dan dampaknya dalam berkomunikasi. Teman-teman tidak usah membahas terlalu lama, COVID itu sudah musibah seluruh dunia ya. Kalau dibilang kesel ya kesel ya. Tapi mau apa lagi, memang takdirnya pahit kan. Jadi daripada uring-uringan, ya cari aja kegiatan yang positif kan. Semua pengen masuk surga kan. Jadi maksudnya cari aja kegiatan-kegiatan yang positif, di mana yang namanya COVID itu bisa jadi inspirasi juga. Nah, di media sosial bisa. Oke, poin berikutnya WFH dan WFO ini memang urusan kantor ya. Ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor, itu tergantung kebijakan dari masing-masing negara atau kota. Kalau Jakarta, Bandung ya sudah kena WFH, WFO berdasarkan sertifikat. Poin berikutnya di sini masih ada medsos itu, ingat ya, adalah sarana berkomunikasi yang positif, bukan untuk pelarian. Jadi sekali lagi, jangan disalahgunakan medsos itu. Bagaimana penyalahgunaannya? Lihat di slide berikutnya. Oke, nah ini rumus sederhana dan berkomunikasi. Saya tidak sedang memberikan kuliah teman-teman, maaf ya. Rumus sederhana komunikasi itu gampang banget. Ini saya komunikator, ya, bicara dengan audiens. Ya, Anda audiens saya, disebutnya komunikan. Ya, saya komunikator, teman-teman adalah komunikan yang menerima pesan saya. Selama saya berbicara seperti ini, kan ada media, saya sebetulnya sedang menyampaikan pesan komunikasi kepada Bapak Ibu semua, pada teman-teman semua. Sedang terjadi proses sekarang ini, saya sedang menyampaikan pesan komunikasi. Pesan komunikasi yang saya kirim kepada teman-teman, itu harapan saya adalah baik, bagus. Artinya saya berhasil loh jadi komunikator, tapi tiba-tiba ada misalkan salah satu benci ya, atau nggak jelas, berarti ada yang salah nih dalam saya menyampaikan komunikasi. Di media sosial juga sama ya, misalkan media sosial sama ingin mengucapkan selamat ya, selamat ya sudah menikah. Dia pernikahannya kedua loh, yang ketiga, yang nerimanya bukan bahagia, gua kayak disindir, nah kayak gitu-gitu tuh ya, nggak tanpa terasa gitu ya. Selamat ya, semoga sakinah mawaddah. Padahal orang tahu tuh pernikahan kedua dan siri lagi, ya. Jadi maksudnya kalau pernikahan siri jangan dicapin selamat di depan umum ya, pribadi aja di medsos ya. Siri pun bahagia, udah perang kayak gitu ya. Di mana-mana kalau nikah tuh nikah yang legal ya, bukan nikah siri. Ya, nanti lanjutnya ke agama. Kemudian ini juga rumus sederhana. Jadi kalau saya sebagai komunikator, teman-teman ingin menyampaikan komunikasi kepada orang lain, itu ada pesannya kan. Kalau pesannya diterima dengan baik, gitu, ya, alhamdulillah bagus pesannya. Next. Ya. Nah ini ya mohon dicatat seumur hidup oleh teman-teman semua. Penyebab konflik dalam berkomunikasi itu cuma dua. Satu, komentar, kedua, konfirmasi. Berdasarkan etiket dan etika komunikasi, yang namanya komentar itu harus minta izin. Harus ada izin dulu untuk berkomentar. Pak, Bu, maaf saya ingin berkomentar tentang rambut Ibu. Kenapa? Oh jelek ya, ya sudah bilang, sudah minta izin kan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nggak ada izin, ya rambut Ibu kok kampungannya, udah ya. Dapat gaji ke-13, langsung komentar, oh pasti beli motor baru ya, cicilan hutang banyak. Itu kan komentar ya. Harusnya minta izin dulu. Pak, Bu, boleh nggak saya berkomentar tentang gaji ke-13
Bapak Ibu, oh nggak usah, ya udah diam. Ya. Nah, orang Indonesia menganggap komentar itu adalah tindakan spontan, gratis, ya, gratis. Lihat orang pakai sepatu baru komen, semua dikomentarin, ya. Kacamata baru komen, jilbab baru komen. Itu padahal aturan etiket itu teman-teman harus minta izin dulu, ya, minta izin dulu untuk berkomentar. Itu ada etika komunikasi seperti itu. Yang kedua adalah sumber konflik, itu adalah konfirmasi. Jadi jangan sekali-kali mengambil kesimpulan tanpa konfirmasi, ya, tanpa konfirmasi. Ini bahaya sumber konflik. Melihat orang itu tidak menjawab Facebook, tidak menjawab WA selama 1 hari, konfirmasi dong. Kenapa nggak ada jawaban? Jangan langsung bikin status di media sosial. Oh dasar ini ya pelit ya, nah itu masalah lagi ya. Kayak gitu. Itu kan harus dikonfirmasi. Kenapa 1 hari tidak menjawab WA saya? Kenapa tidak ada respon? Itu dikonfirmasi loh. Baru sesudah yakin, mungkin HP-nya dijamret atau memang lagi rusak baterai, lagi di charger, ya sudah, ya berbesar hati. Yang penting kan ada jawaban. Jadi komentar dan konfirmasi itu adalah 2 bentuk komunikasi yang paling sering menjadi sebuah masalah. Next. Ya, slide berikutnya, ini jenis-jenis toxic person, ya, toxic itu racun istilahnya. Tapi saya yakinlah teman-teman orang-orang baik di sini. Makanya saya bikin slide, jangan ditiru ya. Toxic itu misalkan saya cepat saja seperti narsis, selalu di media sosial bicaranya saya aja, saya cantik ya, saya ganteng ya. Ingat loh, ini media sosial ini dibaca orang, ya kalau mau gitu dibuka harian aja, atau boleh bicara seperti itu, boleh, tapi dengan teman-teman dekat nggak usah diekspos. Di media sosial itu beda. Kok gila ya majikan saya? Jangan di media sosial ya. Tadi ada Mbak Mita, Penny, bicara dengan komunitas yang tepat. Ya, ada jenis toksik, ada jenis toksik itu jenis orangnya provokator terus ya, terus dia ngebakar tanpa nggak sadar. Ya. Sementara kita kan orang baik, media sosial itu memang fungsinya baik, maka jadilah orang baik untuk media sosial yang baik seperti itu ya. Ada jenis manusia toksik ya, kemudian ada jenis manusia yang macam-macam ya. Ada pokoknya dalam konteks ini ada beberapa yang beberapa jenis manusia yang memang toksik, suka narsis dan seterusnya. Ya, next. Oke. Nah, ini adalah contoh pelanggaran etika yang sering kali terjadi di media sosial seperti membuli orang, kemudian juga memberitakan palsu ya, berita-berita palsu, berita nggak jelas, di-share segala macam. Kemudian kalau ketahuan, oh maaf ya ini hoax, itu tidak bisa. Bagaimana caranya supaya tahu kalau ada berita? Ini kan zaman digital nih, Mbak, Mas. Jadi silakan cek websitenya di mana, linknya apa, itu kan bisa dicari. Kemudian kalau linknya tidak bisa diketahui, susah dihubungi, itu sudah dugaan tuh ya, daripada ragu-ragu, mendingan tidak usah mengekspos di media sosial, apalagi Facebook ataupun IG. Ada undang-undangnya juga ya, dan undang-undang ITE itu tidak boleh kita men-sharing berita informasi yang tidak jelas ya, dan kita sih nggak yakin, kita yakin itu berbahaya sekali. Next. Ya. Nah, saudara termasuk generasi mana ya? Saya nggak tahu nih kelahiran tahun berapa ya. Cuma kotak surat saya paling 80-90 kali ya kelahirannya. Itu berarti ya generasi yang memang dekat banget dengan digital ya, dengan digital. Jadi tolong pergunakan media sosial ini sesuai dengan peruntukan. Oke, next, Mbak. Mas. Nah, ini kesimpulan saya, waktu saya 10 menit, gunakan media sosial dengan bijak. Dan jadilah orang pertama dan selamanya yang benar-benar bijak dalam menggunakan media sosial. Saya gunakan ini ya, simbol hukum ya, karena kalau media sosial ini kan nggak ada ampun, jejak digital, ya nggak bisa maaf-maafan. Jadi saya pernah ngomong kasar di media sosial, pernah upload foto-foto tidak pantas dan sebagainya. Ya mungkin Tuhan mau mengampuni ya, tapi dalam hubungan dengan sama manusia nanti dulu urusannya bisa, oh ternyata moral orang ini seperti ini dan seperti itu. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan juga bahwa media sosial bisa menjadi alat penghukum bagi kita sendiri, dan itu akan ada bisa dilihat dari jejaknya. Saya kira itu Mbak Ayu dan rekan Mbak Mita. Saya 10 menit untuk, nah benar-benar ada tanya jawab juga ya Mbak. Kalau ada yang lain yang mau disampaikan masih bisa Pak, silakan. Sementara cukup Pak mungkin? Iya, cukup dulu aja. Baik.
Saya tertarik dengan tadi slide sebelum yang kesimpulan nih Pak. Anda termasuk generasi mana? Sebetulnya generasi itu apa hubungannya Pak dengan penggunaan media sosial Pak? Oke, karena begini Mbak Ayu, kalau generasi itu akan ada generasi X, Y, Z, ya ada Alpha, ada banyak literatur lah seperti itu. Jadi saya sederhananya menyampaikan begini, generasi itu akan menunjukkan kedekatan dia dengan teknologi yang menyertainya. Nah, suka tidak suka, generasi yang paling dekat menggunakannya adalah kelahiran tahun 80, 90, ya 80 ke atas itu paling dekat dengan pengguna teknologi. Kalau kita, yang lahir di tahun tersebut, dia menyesuaikan dengan teknologi, ya. Kalau beda dengan yang PMI sekarang, saya pikir masih muda-muda lah ya, itu pasti lebih cepat pemahamannya. Nah, kecelakaan terjadi itu adalah ketika pemahaman terhadap teknologi ini dimaknai hanya sebagai kemampuan teknis, ya. Karena teknologi ini dan beberapa literatur komunikasi disebutkan dia mengikis cara-cara berkomunikasi yang konservatif seperti tatap muka, ya sentuhan fisik, berpelukan, bersalaman dan sebagainya. Karena sudah tergantikan kan oleh teknologi. Sebagian tentunya, saya tidak mengatakan semua. Misalkan sebetulnya berbahaya sekali kalau orang sampai mengatakan udahlah nggak usah Lebaran, nggak usah Natalan, bisa pakai telepon. Ya kalau kayak COVID sih memang sudah ada pilihan ya, mau pakai alat komunikasi mau apa lagi, memang takdirnya pahit. Cuma kalau uang ada, kesempatan ada, kesehatan ada, ya sebaiknya memang tetap berkomunikasi secara konservatif, bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, bertemu dengan orang tua, ya berkomunikasi langsung itu, ya sedikit repet kurikulum ya, kalau komunikasi antar pribadi itu dianggap memang paling baik. Komunikasi antar pribadi itu paling bagus. Karena emosinya kena, karena ketika kita berkomunikasi, sekali lagi, kita kan menyampaikan pesan ya. Nah, pesannya itu didengar, diketahui, dipahami, dijalankan atau enggak. Nah, karena alhamdulillah kita normal semua panca inderanya, level terendah, ya diketahui aja gitu, dilihat mata dan kita nggak buta, didengar kita nggak budak sama kayak gitu. Tapi apakah dipahami, apakah dimengerti, nah itu persoalan lain. Sehingga kalau dalam komunikasi itu, seseorang yang sudah menyampaikan pesan komunikasi dalam forum pakai media sosial, dia harus mencek pesan komunikasinya itu sampai nggak ke orang itu. Nah kalau sampainya itu ya kalau misalkan komunikatornya itu memang orang baik ya, pesannya pesan baik. Lah kalau pesannya marah-marah, pesannya bahasa yang kasar, maka secara teknis orang yang menerima pesan tersebut atau komunikan, dia akan merespon yang sama, ya. Dia akan merespon yang sama. Kalau kita bicara pada orang dengan suara tinggi, maka orang juga akan melawannya dengan suara tinggi. Itu matematika dasar banget ya seperti itu. Jadi teknologi itu ada plus minusnya. Oke maju, oke peradaban tinggi ya dibandingkan leluhur abad keberapa. Tapi dalam komunikasi tetap saja hubungan batiniah itu nggak bisa dibohongi. Oleh sebab itu teknologi hanya membantu kehidupan sosial manusia. Dia tidak bisa menggantikan. Ya, oleh sebab itu tidak akan pernah bisa manusia itu menikah dengan robot, ya. Tidak akan pernah bisa manusia itu kawin secara daring kecuali ya bukan ahli fikih. Maksudnya kalau memang keadaannya sangat mendesak dan khusus. Tapi kalau secara teknis ya tetap aja ya orang menikah ya harus ada contoh saja ini sih harus berhadapan keluarga dan seterusnya. Jadi memang itulah ciri manusia ya, tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa digantikan oleh teknologi. Itu Mbak Ayu. Baik. Ini sebelum kita ke pertanyaan dari teman-teman nih Pak, ini Mbak Mita juga mau nanya nih sama Pak dosen, boleh ya Pak ya? Aduh, nggak salah. Baik, silakan Bu Mita. Terima kasih Bu Ayu. Ya Pak Agus, tadi pesannya nyampe banget. Saya benar-benar dapat ilmu yang luar biasa lagi malam hari ini tentang penggunaan sosial media. Tapi yang menarik tadi tentang 2K nih Pak, komentar dan konfirmasi. Bagaimana sih Pak etika izin berkomentar di sosial media yang notabene komentarnya ini memang difasilitasi oleh sosial media Pak? Betul. Ya, memang secara teknis kita bisa saja memberikan komentar ya secara teknis, secara gratis dan cepat di media sosial Facebook atau IG. Tetapi harus kita pahami adalah posisi kita itu kan akan memberikan pesan komunikasi kepada pihak yang kita tuju. Nah, pihak yang kita tuju itu kita kenalnya seberapa dekat sih, ya kan? Seberapa dekat. Kalau misalkan dengan teman lama dan sebagainya, insya Allah nggak akan jadi masalah, ya. Teman lama kenal, teman lama ya. Saya akan haji, oh alhamdulillah, semoga ya. Tapi buat orang yang baru kenal mungkin akan dianggap sombong lah, pamer lah dan sebagainya.
Tapi buat orang yang kenal baik, oh dia senang gitu ya, ngeliat temennya naik haji atau punya rezeki sebagainya. Tapi buat orang-orang yang nggak senang, dia langsung opname ya, panas dia, suhunya naik gitu, kayak gitu kan, tidak senang, nggak pernah bahagia. Nah, untuk mencegah hal seperti ini, karena jendela di dalam media sosial itu adalah bersifat terbuka, ibarat sebuah rumah nih, ibarat sebuah rumah, kita kan ada pagar, ada halaman, ada pintu. Setiap pagi yang kita buka kan cuma jendela aja kan. Orang lain nggak usah tahu isi dalaman rumah kita kan. Ya sudah itu aja. Jadi kalau misalkan mau bicara lebih teknis, ajak tamu itu melewati pagar kita, masuk halaman, dan silahkan masuk ke ruangan dalam. Inbox. Ya, bicara di dalam inbox itu bisa lebih berdua, lebih privacy. Nah, jadi kalau persoalan terjadi ketika udah komen di media sosial, responnya negatif. Nah, pertama kita cek yang memberi respon negatif itu siapa. Ya, ini agak lebay ya. Kalau kita punya haters, nggak usah dibahas. Haters itu nggak akan selesai-selesai itu ya. Haters itu memang dia akan diciptakan Tuhan tuh, bukan ciptakan Tuhan ya, diciptakan Tuhan ya. Jadi maksudnya memang untuk apapun jelek aja kita, ya sudah kita juga terpengaruh. Atau yang kedua, haters itu memang tidak berpendidikan lah. Tapi kita juga introspeksi, apakah kita memang istilahnya keganjenan gitu ya di media sosial, terlalu sensitif atau gimana. Jadi orang memancing ya. Karena secara komunikasi, yang namanya ejekan, yang namanya hinaan, itu diundang. Itu tidak datang gratis ya, itu ada undangannya. Macam kayak gitu, yang namanya ejekan, penghinaan, itu kadang-kadang sering ya, lebih sering, itu datang karena kita undang ya, bukan karena bukan karena datang seakan-akan kita ini manusia tanpa dosa gitu, enggak. Biasanya seringkali seperti itu dalam komunikasi. Begitu hemat saya, Mbak. Gimana? Iya, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Baik. Ya. Pak Agus, kita udah terima juga pertanyaan dari pemirsa Ngopi Instan nih Pak, bisa kita bahas bersama-sama mungkin ya Pak ya? Boleh. Baik, bisa ditampilkan pertanyaan yang pertama. Baik, saya bacakan. Selamat malam Bapak dan Ibu, nama saya Sumarni. Selamat malam Bu Sumarni, izin pertamanya. Bagaimana seharusnya menyikapi berita-berita hoax atau yang belum tentu benar kesahihannya? Bagaimana cara mengetahui benar atau tidaknya berita tersebut? Kemudian yang kedua, budaya share tanpa tahu detail dari sebuah berita menjadi tabiat. Apakah ada tips agar pengguna medsos lebih bijak? Baik, yang pertama ini bagaimana menyikapi berita hoax yang belum tentu benar kesahihannya. Mungkin dari Pak Agus ada tips nih Pak, membedakan mana berita hoax, mana yang berita yang valid. Oke, pertama, ini saya bicara umum dulu untuk Ibu Marni. Berita hoax atau hoax itu identitas pertama tidak jelas. Ya, tidak jelas itu misalnya dia bisa punya nama, dia tidak bisa, mungkin saja tidak punya nama. Pernah dengar istilah surat kaleng kan? Nah, surat kaleng itu kan nggak jelas. Nah, kira-kira seperti itulah kalau kira-kira. Nah, karena di digital, Ibu harus cek linknya ada enggak, ya. Kemudian kalaupun ada, Ibu cek lagi alamatnya legal enggak, jelas enggak, ya. Misalkan di Hong Kong, aku ada nama jalan, misalkan jalan Kesemek, emang ada di Hong Kong jalan Kesemek, ibaratnya kayak gitu ya. Kalau yakin nggak ada, berarti hoax. Kemudian kedua, perhatikan kalimatnya. Kalimat-kalimat di dalam hoax itu jelas provokasi, ya. Jika ada kalimat sebarkan, kemudian layangkan, berikan pada teman Anda, tag dan segala macam, itu siapa yang nyuruh, ya. Kita maksudnya begini loh, apapun pekerjaan rekan-rekan di sini, itu kok mau disuruh-suruh orang ya, kayak gitu. Tag ini, itu salah satu ciri hoax seperti itu. Kirim doa ini, kalau nggak Anda masuk neraka, ada 10 orang ya. Aduh, hebat betul ya nentuin hidup kita kayak gitu. Itu hoax itu ada ciri-ciri, misalkan sebarkan, tagkan, itu. Kemudian juga isinya tuh buruk, konfrontatif, bertentangan, ya, macam kayak gitu. Itu hoax yang paling utama. Identitasnya Ibu cek, kemudian juga kata-katanya, ya, itu kata-katanya sangat tidak mendidik. Kemudian susunan kata itu provokasi. Ibu ikut terbakar emosi ya. Nah itu mulai tuh, aduh kita kena hoax nggak ya gitu ya. Bakar suami Anda, hah? Gitu ya. Gimana ya? Macam kayak gitu. Itu ini hoax gitu ya. Jika tidak membaca ini Anda masuk neraka. Aduh, ini hoax kok kayak gini.
jelas itu. Yang berikutnya ada soal budaya. Kalau budaya, Bu, itu kajiannya perilaku. Perilaku ini dibesarkan melalui proses pendidikan dari rumah, dari anak-anak itu udah kelihatan tuh proses-proses pendidikan tersebut. Apakah dia terbiasa membaca atau tidak. Makanya di slide tadi, maaf ya, kita harus berkaca sebagai orang Indonesia, literasi media kita termasuk rendah orang Indonesia itu. Literasi media ya melek lah. Pernah dengar kan buta huruf. Nah, sekarang buta media. Nah, itu literasi media kita tuh masih rendah. Ya, literasi media. Angka literasi media itu masih rendah. Itu PR kita bersama. Penyelesaiannya bagaimana? Ya rajin membaca. Tipsnya adalah rajin membaca. Kemudian tadi bergaul dengan komunitas yang memang waras ya. Maksudnya saya menggunakan istilah ini karena ada juga komunitas yang nggak jelas. Nah, kalau misalnya kan ada PMI, teman kalian juga lah, teman PMI itu bisa sharing dan sebagainya, dan nggak mungkin juga kan misalnya membahas yang nggak penting-penting. Itu jadi ada host untuk share budaya ini memang tipsnya adalah dari diri kita sendiri dulu, kemudian kalau ada informasi untuk di-share, cari pembanding ya, cari pembanding. Jumlah korban meninggal 700, benar gitu 700 ya. Cari pembanding di media yang berbeda dan sebagainya. Nanti akan ketahuan. Jujur saja, Ibu Marni, butuh energi yang lebih untuk mengetahui kebenaran itu. Tapi kalau kita terbiasa, tidak mudah dipengaruhi orang, yang mencari pembanding itu biasa-biasa saja. Nanti misalnya nih, misalkan seorang perempuan yang dinyatakan hamil, dia beli alat tes kandungan bebas. Jangan gembira dulu, cari dokter kedua, dokter ketiga. Kalau ternyata 2 atau 3 dokter mengatakan hamil, ya selamat ya. Tapi kalau misalkan baru 1, nah nggak tahu itu. Saya bukan dokter ya, tapi kalau pengalaman sebagai dosen advertising produk kehamilan itu harus ada, disarankan ada pendapat kedua dari dokter yang lebih kompeten. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Tadi pesan yang berguna sekali untuk kita. Tentunya kita juga perlu ingat bahwa kita sebagai pengguna media sosial juga punya tanggung jawab atas apa yang kita suarakan melalui media sosial ya Pak ya. Kalau kita sudah terima informasi, baik itu hoax atau tidak, kita punya tanggung jawab nih apakah akan reshare lagi yang kita terima itu tadi. Nah, tanggung jawab itu adalah untuk memastikan bahwa yang keluar dari kita itu juga hal yang benar, hal yang valid, hal yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi itu tadi kebutuhan untuk merecek ulang itu memang butuh effort, tapi kalau kita sadar akan tanggung jawab kita, tentunya itu jadi kesadaran bahwa kita sebaiknya tidak share hal-hal yang kurang ada validitasnya seperti itu tadi. Baik, kita sudah ada pertanyaan lagi, kita bahas kembali. Baik, oke, saya Erni Rahayu, izin tanya bagaimana cara menyikapi haters? Singkat pertanyaannya, tapi penting untuk dibahas ini. Baik, Pak Agus, ada komentar soal ini Pak, bagaimana menyikapi haters? Oke, untuk Ibu Erni, dengan segala hormat, tahu kan artinya haters? Yang membenci Ibu, pertama nggak usah diladenin. Ya, capek ada haters itu. Memang itu aturannya begitu. Dari artinya aja udah nggak enak haters. Yang Ibu ladenin adalah yang lovers. Tapi lovers juga lihat-lihat bahasanya, apakah dia vulgar atau enggak. Ya, jadi jangan langsung GR. Wah, loversnya banyak. Pas dicek bahasanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya bahasanya ini banget ya, parah banget. Jadi kalau menghadapi haters, nggak usah tanggapi. Tetapi ada baiknya juga, mari kita saling introspeksi ya. Apa yang sudah Ibu Erni dan kita semua kebetulan bertanya Ibu Erni ya, apa yang sudah Ibu Erni lakukan di media sosial? Apakah mungkin minta saran teman-teman yang baik ya, teman-teman baik Ibu, apakah ada kekeliruan atau kesalahan? Mungkin pada foto Ibu, pada berita Ibu dan sebagainya. Kalau ini ada rumus ya Bu, kalau kita ingin tahu apakah orang itu baik atau tidak, dari 10 orang teman dia, 9 mengatakan Anda baik, berarti orang itu baik. Dari tulus ya, 1 mengatakan tidak, udah jangan dipikirin. Kalau hanya 1 mengatakan, ibu ini tidak baik, biarin aja. Yang penting kan 9 bilang baik.
Tapi kalau 9 orang bilang, oh ya memang kamu nggak bisa udah, berarti memang kitanya harus berubah. Jadi cara menghadapi haters jangan itu. Dan secara teknis ibu berhak kok memblok ya haters. Tapi maaf ya, memblok itu mungkin saja membuat haters lebih marah, tapi ada bagusnya memang introspeksi dulu. Tapi kalau memang ternyata haters ini tidak hanya kepada ibu, tapi kepada ibu-ibu yang lain, oh ya sudah, musuh bersama. Kalau kayak gitu, blok aja, nggak apa-apa. Tapi introspeksi ya Bu, apa yang sudah dilakukan di media sosial, itu yang harus kadang-kadang Bu, kesalahan kan ada dua ya, disengaja dan tidak sengaja. Kalau sengaja, oh saya nggak pernah kok, bagus. Tapi yang tidak disengaja ini agak ngeri, yang tidak disengaja. Efeknya seperti itu. Ini saran singkat saya untuk Ibu R. Baik, terima kasih Pak Agus. Kalau Bu Vita sendiri pernah nggak nih menghadapi haters atau PMI Speak Up ada hatersnya mungkin? Alhamdulillah PMI Speak Up nggak ada hatersnya. Kalau misal pun ada, saya tuh orangnya bodo amatan sih sama haters. Haters yang capek sendiri kalau mau benci saya nggak pernah peduli. Karena apa yang kita posting itu pasti ada unsur pro dan kontra, dan kita nggak bisa memuaskan semua orang. Seperti itu. Jadi tergantung balik lagi ke orang yang membacanya nih, mau nerima informasi itu tuh dengan baik atau dengan ditambah-tambahin sendiri nih versinya dia gitu. Jadi itulah yang menyebabkan berita ini kadang yang tadinya bagus sama dia dibuat nggak bagus karena pola pikir dia sendiri. Yang seperti itu. Duluan. Iya, gitu ya, benar. Haters, kita memang mau gimana pun namanya haters ya pasti ada. Ya. Itu sebenarnya juga jadi introspeksi diri kita sendiri nih. Ya. Sebelum buat status, sebelum memposting sesuatu, kita harus mikir dulu nih. Kita banyak hatersnya atau loversnya. Seperti itu. Jadi kita harus memang hati-hati mau memposting sesuatu itu bakal mengundang hal baik atau hal yang buruk. Baik. Oke. Kita bahas kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, ada 4 poin. Kita bacakan. Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Anisah Pakungwati. Ingin bertanya, pertama bagaimana cara mengetahui informasi yang didapat dari media sosial itu valid atau bukan berita hoax? Tadi sudah kita bahas. Kita ke pertanyaan kedua. Media sosial merupakan salah satu sarana penyebaran informasi secara bebas. Apa dampak positif dan negatif dari penyebaran informasi secara bebas tersebut? Kemudian ketiga, seberapa besar media sosial berpengaruh pada pembentukan persepsi publik terhadap suatu berita atau informasi? Dan keempat, tolong jelaskan etika penggunaan media sosial untuk individu atau organisasi. Baik, yang pertama tadi sudah kita bahas, yang kedua, dampak positif dan negatif dari penyebaran informasi secara bebas. Tadi mungkin sudah kita sentuh. Yang ketiga, seberapa besar media sosial berpengaruh pada pembentukan persepsi publik terhadap suatu berita dan informasi. Dan terakhir, penggunaan media sosial untuk individu atau organisasi. Ini yang keempat ini pasti dibutuhkan oleh banyak teman-teman yang di organisasi, termasuk juga PMI Speak Up ya. Iya, benar. Pak Agus, mungkin ada komentar terkait pertanyaan dari Ibu Anisah Pakungwati ini, Pak. Kalau saya perhatikan ada 4 pertanyaan, Mbak Ayu. Yeah. Mungkin tentang bagaimana media sosial mempengaruhi publik ya. Oke, baik. Pertama, sistem informasi sekarang yang sangat digital itu tidak bisa, suka tidak suka, mau tidak mau, itu arus informasi akan bergerak dengan cepat. Ya, jadi kita tidak bisa menghentikan sesuka hati kita. Teknologi pun juga tidak bisa memaksa seperti itu. Jadi, apakah media sosial dapat mempengaruhi publik? Jelas bisa, karena area media sosial itu memang di area publik. Ya, medianya juga media publik, sehingga orang yang berada karena kita manusia otomatis berada di lingkungan publik itu dan tidak terklasifikasikan, maka ketika menerima informasi dari media sosial itu sangat bergantung pada persepsi yang ada di kepala kita tentang berita tersebut. Ya. Setiap orang bisa berbeda sudut pandang itu ya, apakah melihat kecantikan perempuan itu dari wajah depan, samping atau kanan, samping kiri, kita tidak tahu. Nah, jelas bisa mempengaruhi publik. Kemudian, nah ini yang agak was-wasnya adalah ketika publik sudah terpengaruhi, otomatis akan membentuk perilaku publik.
Nah, perilaku ini kalau baik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan buruk atau negatif, nah itu masalahnya di situ kan. Sudah banyak cerita ya, saya tidak bicara politik ya. Bagaimana menggerakkan massa, bagaimana menggerakkan buruh, bagaimana menggerakkan mahasiswa dan sebagainya. Itu kan karena pengaruh media sosial juga ya. Satu berita hoax saja, satu berita hoax yang dipercaya itu bisa menggerakkan. Dan itu banyak cerita. Silakan Bapak Ibu teman-teman PMI dari sumber negara-negara mana saja sih yang bisa tanda petik ya jadi domba sama media sosial, udah banyak cerita. Itu salah satu dampaknya. Jadi sekali lagi dari awal saya menyampaikan, kan saya sudah sampaikan bahwa kita ini orang-orang baik, maka jadikan media sosial juga sesuatu yang baik, gitu ya, sesuatu yang baik. Kalaupun kita punya sifat buruk, ya jangan korbankan media sosial menjadi sesuatu yang buruk. Ya. Gitu. Baik, tadi yang poin keempat, etika penggunaan media sosial baik untuk individu maupun organisasi, Pak. Mungkin untuk individu tadi kita sudah banyak ngobrol. Nah, untuk organisasi, Pak, kira-kira ada tips yang bisa di-share kepada teman-teman yang mungkin seperti PMI Speak Up, punya pesan-pesan yang ingin diamplifikasi ke teman-teman followersnya, juga organisasi yang ingin memperjuangkan visi misinya melalui media sosial. Baik. Jadi terima kasih Mbak Ayu. Kalau dalam komunikasi itu ada yang dikenal dengan komunikasi organisasi, yaitu bagaimana organisasi itu membiasakan diri untuk berkomunikasi baik ke dalam internal maupun ke pihak luarnya. Dihubungkan dengan etika bermedsos, itu sudah menunjukkan karakter organisasi tersebut loh. Ya, jadi bagaimana karakter organisasi itu di medsos bisa dilihat dari cara dia berkomunikasi terhadap pihak eksternal maupun pihak internal. Itu telanjang sekali bisa terlihat. Jadi etika berorganisasi, pertama kan organisasi itu kalau sebaiknya memang berbadan hukum atau setidaknya diketahui publik, atau ya kalau tidak berbadan hukum minimal dia memiliki branding yang bagus ya, branding yang baik, itu sudah sangat menolong. Itu jelas arahnya secara organisasi, artinya dia terikat oleh peraturan perundang-undangan, apa itu undang-undang informasi, teknologi dan elektronika, atau undang-undang pers, undang-undang penyiaran, perlindungan konsumen, dan undang-undang yang lain. Itu banyak, itu satu kata saja digital ya, itu atau penggunaan media massa, media sosial, itu ya sudah kena ya, organisasi tersebut kena kewajiban untuk taat pada peraturan-peraturan yang berhubungan dengan media sosial. Itu etika. Kemudian kalau etika itu kan sebetulnya sifatnya normatif ya, tapi walaupun normatif ya dia tetap harus dipatuhi. Khusus saya bicara organisasi, ini pertama ya harus jadilah organisasi yang memang organisasi yang baik ya, punya good branding, otomatis dia akan menggunakan media sosial ini dengan baik juga. Kalau sekarang ini pasti Mbak Ayu, Mbak Mita dan teman-teman PMI sudah mengetahui juga bahwa salah satu cara untuk menerima karyawan baru ya, atau pegawai yang baru itu kan dari media sosialnya. Ya, benar. Itu kan sudah menunjukkan siapa dia, ya, siapa dia. Kesal sama majikan, dicaci maki majikan di media sosial, lupa itu dibaca orang, ya. Kesal itu sudah, atau kesal sama perusahaannya, sama kantornya, bikin cerita, ya. Cerita itu benar gitu, tapi melanggar etika, ya, melanggar etika. Di mana-mana nih dari waktu kita kecil kita kan diajarkan kalau punya masalah sama orang ya selesaikan dengan orang tersebut, nggak usah bilang ke ibunya, ke tantenya, ke omnya. Sekampung akhirnya jadi ini ya royokan gara-gara senggol dangdut yang cuma 2 orang itu aja kok masalahnya, tapi kan antar kampung akhirnya. Dan kita orang berpendidikan semua loh di sini ya, Bapak Ibu semua makan sekolahan lah kasarnya gitu ya. Jadi harus bisa menahan diri menghadapi media sosial dan organisasi itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Agus. Lain nampaknya sudah ada pertanyaan yang masuk lagi Pak. Kita bisa bacakan satu lagi pertanyaan. Oh, ternyata bukan satu Pak, tapi banyak. Baik, ya, saya Rifa Marifatun Malia di Sing-I, yang terhormat Mr. Agus Trianto, yang terhormat Miss Mita Aprilia. Saya ingin bertanya, yang pertama, di tengah derasnya arus informasi, seringkali kita temui informasi hoax. Bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi hoax, cara membedakan berita aktual dan sudah dimodifikasi ulang?
Kemudian, adakah salah satu alasan kuat mengapa berita hoax paling cepat beredar di Facebook? Apakah setiap sumber berita dapat dipertanggungjawabkan? Lalu, bagaimana media sosial pengaruhi persepsi publik terhadap virus COVID-19 yang kita hadapi bersama? Kemudian, saya sering melihat banyak yang memposting dokumen PMI yang memiliki hutang meliputi paspor dan ID card di Facebook pada grup pencarian orang yang tidak bayar hutang. Pertanyaan, apakah memposting dokumen privasi bisa dijatuhkan hukuman pidana dan dilaporkan ke polisi? Salam luar biasa, luar biasa sekali pertanyaannya. Baik, yang pertama informasi hoax tadi sudah kita bahas. Yang kedua, cara membedakan berita sudah dimodifikasi ulang. Gimana nih, Pak Agus, ada komentar terkait ini, Pak, berita yang sudah dimodifikasi ulang, gimana membedakannya? Oke, yang dimaksud dengan berita modifikasi ulang itu artinya ada berita yang aslinya atau berita masternya lah istilahnya. Yeah. Jadi dia dimodifikasi. Jadi artinya itu sudah terjadi pengembangan sedemikian rupa, baik di dalam teks, baik di dalam visual, sehingga maknanya berbeda. Persepsinya menjadi baru, ya kan? Nah, itu bagaimana untuk mengetahuinya? Jadi kita harus tahu nih berita aslinya di mana, ya. Kemudian berita yang itu tadi saya sudah sampaikan, kita harus cari pembanding ya, pertanyaan Ibu Martin tadi saya ingat. Jadi kita harus, ya effortnya mesti ada, effort tenaganya harus ada, kita harus cari pembanding, ya, sehingga tahu bahwa ini modifikasi. Kalau sudah modifikasi, ya sudah jangan di-sharing, ya, jangan di-sharing. Kemudian juga sekali lagi ya, ini kebiasaan orang ya, mohon dengan segala hormat, hentikan kebiasaan men-sharing yang memang sebetulnya orang udah tahu, ya. Kalau mau men-sharing, tunjukkan saja langsung ke orangnya, ya, tunjukkan langsung ke orangnya. Oh, seperti itu. Tapi kalau misalkan sharing-sharing sifatnya orang udah tahu, gitu ya, sebaiknya hindari, ya. Tapi kalau ingin men-sharing, to the point aja ke orang itu secara privat, ya, secara privat itu lebih kenal. Baik, selanjutnya apakah ada alasan mengapa berita hoax paling cepat beredar di Facebook? Apakah benar nih Pak, Facebook ini katanya sumber hoax? Betul, ini pertanyaan menarik Mbak Ayu. Untuk Mbak Rifa, saya sampaikan begini, secara dalam psikologi komunikasi, berita buruk, sifat jelek orang, aib, itu paling manusia sukai. Ya, nggak munafik lah ya, bahwa kita tuh lebih suka kok mendengar aib orang ya, pokoknya jelek-jelek itu manusia tuh senang gitu ya, termasuk kayak gini-gini. Kenapa hoax cepat beredar? Karena buruk, tapi senang gitu ya. Ada sebuah penelitian di Indonesia itu agak mengejutkan ya. Ada sekelompok masyarakat, waktu saya penelitian di Surabaya itu menunjukkan begini, sudah jelas itu hoax, tapi tetap dicari gitu. Dicari kelanjutannya, berarti kan sakit ya. Udah tahu berita itu hoax, udah jelas itu hoax, telanjang dia hoax, tapi dicari gitu ya, hoax yang lain. Jadi kayak koleksi, macam kayak itu. Tapi dia tahu itu hoax. Nah saya, ya ini karena saya bukan guru agama ya, dalam bukan kapasitas benar salah, ini psikologi sebetulnya, psikologi komunikasi dari orang, memang cenderungnya begitu. Nah, kenapa hoax cepat menyebar di Facebook? Ini kan sifat dari media sosial itu, sifatnya dia spread-nya sama reach-nya, istilahnya daya jangkau, daya sebar itu cepat. Jadi ini, wah, bagikan buaya mendapatkan bangkai, ya, nggak usah ditanya dulu ini bangkai atau bukan, dari kecil aja udah tahu kan. Nah, udah seperti itu kira-kira. Jadi kenapa lebih cepat? Karena karakter media sosial seperti itu, dan kedua secara psikologi. Nah, dengan acara hari ini kami berharap Mbak Rifa dan semua yang ada di sini menjadi lebih terwaspadai. Oh, saya nggak mau dong disebut nyebarin hoax ya, gengsi saya turun nih gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Oh baik. Boleh lihat pertanyaan yang tadi. Ini yang mungkin bisa kita bahas yang terakhir mungkin ya, mengenai men-share identitas pribadi di Facebook. Ini bisa dijatuhi hukuman atau tidak? Oke, baik. Terima kasih. Ini masih dari Mbak Rifa ya? Iya, masih Pak. Oke, baik. Men-share identitas, sekali lagi ya, di dalam Undang-Undang ITE itu disebutkan bahwa kita harus memohon izin
ya, memuat izin kepada objek yang kita tuju jika data pribadinya akan kita share. Mungkin kita orang Indonesia belum terbiasa ya, karena karakter budaya kita kan komunal. Kita teman lagi pesta, lagi ulang tahun, hajatan, share aja ya ke Facebook kita gitu. Karena kita merasa mereka kenal baik. Tapi kalau buat orang Barat ya, hati-hati. Harus tanya dulu, boleh nggak saya men-share foto kamu dan saya? Nah, sepertinya di Indonesia belum terbiasa. Dan ini ada faktor budaya juga ya. Ada faktor budaya yang harus kita maklumi. Jadi mohon tidak dianggap terlalu serius lah. Kalau orang Indonesia nge-share foto, ya sudahlah gitu ya kalau kita orang Indonesia. Tapi kalau teman-teman PMI, misalkan punya teman orang Inggris, orang Barat, mohon tanya dulu budaya mereka kayak gimana supaya nggak jadi masalah. Kemudian yang kedua juga men-share identitas. Nah, identitas itu macam-macam. Apakah ya jelas terlarang ya, jelas terlarang. Saya pengalaman pribadi aja ya, pengalaman pribadi aja. Saya pernah dijamret loh ya, satu dompet hilang di Jakarta. Mudah-mudahan identitas itu kan bukan masalah duitnya, identitasnya itu loh yang bikin kesel ya. Dan saya ingat betul pertanyaan-pertanyaan dari perusahaan provider itu, Bapak menyimpan apa saja di handphone itu. Waduh, saya bilangnya, ternyata disarankan kalau kita memfoto paspor, memfoto KTP, apapun lah, nomor rekening bank, melalui handphone, kita kan enteng suka ngomong, bisa disimpan di sini. Kalau Bapak Ibu teman PMI punya nasib kayak saya, itu bisa dimanfaatkan. Mohon segera, kalau nggak segera dihapus. Sangat harus berhati-hati sekali ya Pak ya. Iya, sama juga kalau Bapak Ibu teman-teman PMI pasti sudah pada dewasa di sini ya, menyimpan foto-foto tidak pantas, film tidak pantas di dalam HP atau Android Bapak Ibu semua, jangan dikira enteng tuh. Ini sering kali digunakan menjadi alat pemeras, penjamret, untuk menekan Bapak Ibu, menekan keluarga Bapak Ibu, bahwa ternyata ayah kamu yang soleh itu ternyata mesum juga ya, kayak gitu-gitu. Jadi hati-hati sekali menyimpan dokumen data pribadi. Itu data pribadi, apalagi men-share. Jadi men-share identitas itu sebaiknya tidak dilakukan tanpa izin, ya. Dan kalaupun kita punya identitas yang disimpan di Android, dengan segala hormat, mohon sebaiknya sih, kalau mungkin hanya sementara nggak apa-apa lah, tapi segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Baik, terima kasih sekali Pak Agus atas share ilmu dan informasinya. Kita sudah banyak sekali dapat informasi yang berguna sekali untuk kita dalam bermedia sosial ya Bu Mita ya. Sebelum menutup, dari Bu Mita mungkin bisa sekali lagi ini nih, promo mengenai PMI Speak Up. Mungkin teman-teman mungkin yang belum follow, silakan follow. Ya baik, terima kasih Bu Ayu. Saya ucapkan terima kasih kepada KJRI dan juga tim Ngopi Instan yang sudah mengundang saya malam hari ini dengan tema media sosial sebagai jendela ilmu dan informasi bersama Pak Agus. Juga luar biasa ilmunya. Benar-benar saya diberikan pencerahan Pak malam ini. Ya, buat teman-teman pekerja migran Indonesia juga mudah-mudahan ilmu ini sampai dan lebih baik juga kalian terapin. Bahwa sebenarnya setiap postingan kita itu memiliki makna, memiliki jejak. Jadi harus lebih hati-hati dalam men-share sesuatu. Tadi udah banyak banget poin-poin dari Pak Agus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita share nih di sosial media. Sebagai individu, kita juga harus punya batasan. Nggak apa-apa kita upload. Harus punya privasi. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan pesan ini sampai dan bisa diterapkan. Yang mungkin kemarin-kemarin masih bebas memposting apapun, mulai sekarang disaring dan lebih bijak lagi. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagram PMI Speak Up, boleh mampir ke Instagram PMI Speak Up. Mau cerita di sana, mau sharing di sana, kita ada untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih Bu Mita, ini sudah merangkum nih tadi diskusi kita dengan Pak Agus juga. Sebelum menutup, sekali lagi kami dari tim Ngopi Instan dan KJRI Hongkong menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Trianto atas waktunya dan kesediaannya berbagi kepada teman-teman di Hongkong, Pak, dan juga Ibu Mita atas waktunya juga sudah share mengenai PMI Speak Up ke teman-teman. Demikianlah teman-teman semua episode Ngopi Instan pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah
menyimak dan mendengarkan diskusi kita pada malam hari ini. Pastinya kami harapkan teman-teman tetap menyaksikan Ngopi Instan di episode selanjutnya yang pastinya akan menghadirkan tema-tema lain yang berguna untuk kita semua warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Halo, Mbak Ayu. Halo. Iya, ini udah selesai, boleh live atau bagaimana? Mohon arahan. Halo, Mbak Ayu.